Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Kang Surya Alam. Kali ini saya akan sedikit memaparkan atau memberi sebuah gambaran tentang sebuah pembakaran dupa ya. Karena kenapa? Memang sering banyak orang mengatakan bahwasanya membakar dupa adalah sebuah hal yang syirik atau yang musyrik. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pembakaran dupa dan kenapa memang orang Jawa identik selalu membakar dupa atau kemenyan, dan selalu kalau kita membakar dupa semacam ini biasanya itu selalu identik dengan hal-hal yang ganjil ya. Terkadang ada yang membakar dupa itu dengan satu ya, semacam ini. Kenapa? Ketika kita sowan ke tempat leluhur atau selalu kita membakar dupa satu, bahwasanya satu ini adalah sebuah simbol bahwasanya permohonan kita atau kita meminta itu hanya kepada Tuhan yang Maha Esa atau satu ya. Makanya kita membakar dupa satu. Ketika kita membakar dupa satu, ini ada sebuah amalan yang perlu kita gunakan atau kita kumandangkan untuk menyampaikan hajat kita ketika kita sowan ke tempat leluhur. Suatu misal kalau orang Jawa itu selalu menggunakan bait kata-kata hong. Hong ini adalah dalam pengertian khasanah Jawa adalah menyapa segenap alam semesta. Samanya ketika kita menggunakan bait Rahayu. Ketika bait Rahayu ini adalah tangan kita satukan dengan membentuk sebuah segitiga semacam ini adalah sebuah permohonan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan bait Rahayu inilah kita menyatukan antara jagat cilik dan jagat besar. Di sini kita mulailah mengolah atau ngudoroso dengan roh suci kita, dengan hati nurani kita, dengan tulus kita atur bakti kepada leluhur, dan kita hanya sebatas menyewa tempat yang kita tempati untuk meminta kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita membakar dupa 3, sama halnya kita ini mengingat tentang Sangkan Paran Dumadi. Ketika Sangkan Paran Dumadi ini memang awal mula manusia ini memang tidak ada, akhirnya ada diri kita ini, dan 3 ini adalah kita akan kembali kepada kematian atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan 3 ini memang identik dengan sebutan Trimurti. Trimurti adalah telu ninga tunggal. Itu tadi, ketika kita belum ada di muka bumi ini, kita memang belum ada. Ketika kita dilahirkan oleh orang tua, akhirnya wujudlah sang bayi atau diri kita ini. Ketika kita sudah hidup, bahwasanya kita ini ada tugas atau dharma yang perlu kita selesaikan untuk kita jalankan dalam proses kehidupan. Memang dengan 3 ini memang banyak filsafat yang perlu kita gali dari angka 3 atau kita membakar dupa 3 ini. Memang ada yang disebut dengan Trimurti, atau dalam bahasa lain adalah kalau kita mau memakai pemahaman dalam diri kita, ini adalah ada sukma. Di sini ada sang sukma suci yang memang berada di diri kita. Ketika kita membakar dupa 5, samalnya kita ini mulailah kita mengingat dengan saudara kita. Di sini ada saudara 4 ya, tapi 5
ini adalah pancer kita. Yang dimaksud pancer ini adalah bukan Tuhan yang Maha Esa. Bahwasanya pancer ini adalah sebuah nur suci atau yang disebut dengan Nur Muhammad yang memang berada di diri semua manusia. Dan di sinilah bahwasanya filsafat sedulur papat kalimo pancer itu. Dan saudara empat limo pancer ini memang berada di sepebel papat, yang timur, ada yang barat, ada yang utara, dan ada yang selatan, dengan sebutan nama. Dengan kalau yang timur itu biasa disebut dengan nafsu, atau memang identik. Memang saudara ini memang mengejawantah dari 3 zaman ya. Asal mula berasal dari nur. Ketika seorang ibu mengandung dalam proses 9 bulan, akhirlah nur itu berubah menjadi bait sukma. Ketika manusia dilahirkan di muka bumi, akhirnya lah menjelma lagi, berubah nama menjadi saudara empat atau yang disebut nafsu papat, mutmainah, subiyah, alwamah, dan amarah. Tapi ketika berada di alam kandungan itu adalah bernama sukma. Di situ orang Jawa menyebutnya dengan bait sukma luhur, sukma waseso, sukma lomboro, dan sukma langgeng. Ketika masih belum berada di alam kandungan seorang ibu, akhirnya lah nur ini melalui proses dengan cinta dan kasih. Tadi sifat orang tua itu murah, welas, dan asih. Akhirnya terjadilah sebuah hubungan intim. Akhirnya melalui tes putih itu, akhirnya lah sebuah nur itu akhirnya tumetes. Itu disebut dengan bait nurmani, nurmadi, nuriyah, nubuat. Ketika dalam kandungan adalah berubah nama menjadi sukma luhur, sukma waseso, sukma lomboro, dan sukma langgeng. Ketika sang bayi dilahirkan, akhirnya berubah nama menjadi nafsu papat yang disebut dengan mutmainah, subiyah, alwamah, amarah, yang berwujud air, yang berwujud api, yang berwujud angin, dan yang ada yang berwujud bumi. Nah, memang berada di diri manusia. Makanya manusia itu ada sebuah elemen yang perlu kita bangkitkan di diri kita, bahwasanya kita memang sudah dilengkapi dengan analisir 4 budi pewarna, putih, kuning, merah, dan hitam. Itu adalah perwujudan saudara empat kita. Cukup di situ dulu penjabaran dari saya, Kang Surya Alam, selaku pelaku spiritual. Semoga saja bisa memberi manfaat. Untuk ulasan selanjutnya akan saya kupas sedikit-sedikit agar kita kembali ke jati diri kita sebagai orang Jawa. Janganlah kita melupakan dengan ajaran budi pekerti luhur dari leluhur kita, biarpun kita masih beragama Kristen, beragama Islam, beragama Buddha, dan memang kita tidak bisa meninggalkan sebuah pengertian ajaran dari leluhur orang Jawa. Saya sendiri masih saat ini dari kecil juga Muslim, tapi saya tidak melupakan sebuah ajaran dari leluhur. Saya akhiri dengan ucapan Rahayu Rahayu Sakutumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.